Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, bagaimana kabar Bapak Ibu? Tidak terasa ya, kita ini sudah, minggu depan sudah Agustus ya. Ini kan sudah minggu terakhir ya. Bulan Juli kemarin, awal Juli sudah mulai ya pertengahan ya, anak-anak mulai sekolah, SD, SMP, SMA. Ini yang kuliah masih libur, nanti Agustus 1 September awal sudah kuliah lagi saudaraku. Biaya ekonomi, biaya pengeluaran terus meningkat ya. Bagaimana dengan pemasukan? Jangan khawatir saudaraku. Kalau pengeluarannya meningkat, berkat Tuhan juga pasti meningkat. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang memelihara anak-anaknya yang setia. Amin. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memberikan pendahuluan saudaraku ya. Di depan sekolah ada tukang parkir. Orang yang baik dan tidak kikir. Ini sudah minggu terakhir, tapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Ya, saya akan membagikan pagi ini renungannya dengan judul Musim Menabur, Musim Menuai. Mari kita baca bersama Kejadian pasal 8 ayat 22. Musim menabur, musim menuai. 1, 2, 3. Selama, belum muncul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi angka berapa? Angka 3 ya. Oke, 4, 5, 6. Nah ini ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara dikasih Tuhan, berarti kalimat ini terucap atau tertulis janji Tuhan kepada Nuh dan kepada manusia generasi setelah Nuh. Karena sebelum Nuh, manusia sudah dibinasakan dengan air bah, begitu ya. Nah, lalu Tuhan memberikan sebuah kalimat janji, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi, ini terus ada. Terus ada, tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kita sekarang masih masuk di musim kemarau. Nanti kalau tidak salah September, kalau sudah nah itu ya, hawanya dingin, mulai masuk musim hujan. Makanya kalau pas Desember, pas Natal pasti hujan. Di Eropa pasti salju ya. Begitu terus ada saudaraku ya. Ada dingin, ada panas, ada siang, ada malam. Nah, saya akan membagikan 2 prinsip. Kalau bicara soal musim, maka prinsip yang pertama itu bicara soal waktu. Katakan waktu 1, 2, 3. Prinsip waktu dalam tabur tuai, next berikutnya, dikatakan demikian saudaraku ya. Kita harus menghargai waktu. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Ya, bisa dibantu multimedia, next ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan itu bukan semacam saya menggunakan mic sekarang ini. Enggak, bukan itu aja pengertiannya. Tapi pengertiannya adalah dari bahasa aslinya esagoratso itu redeeming. Menebus. Jadi pertanyaannya gini, secara gampangnya, secara mudahnya begini. Berapa banyak kita yang telah menghilangkan waktu-waktu yang sudah berlalu? Menyia-nyiakan. Ada? Dulu waktu kita SD, SMP, SMA, waktu kita kuliah, waktu kita awal berumah tangga. Mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, kita melakukan sesuatu yang salah. Kita membuang-buang waktu. Nah firman Tuhan mengatakan, pergunakan, tebuslah waktu yang sudah berlalu itu loh saudaraku. Dengan kata lain, kita harus bayar harga dengan waktu yang ada. Seringkali orang memiliki suatu paradigma yang salah mengatakan, waduh saya tidak punya waktu, waktuku mepet, waduh waktuku masih muda, masih panjang. Saudara, kita ini nggak punya waktu. Waktu itu punya siapa? Tuhan. Dia pencipta waktu, dia pencipta segalanya alam semesta ini. Kita hanya dipercaya waktu, kita hanya dipercaya Tuhan dengan waktu yang diberi. Makanya usia kita sekarang ada yang di usia 62, 72, ada yang masih 31.
Pak usiaku masih 22, Pak masih panjang. Saudaraku, justru itu kita dipercaya Tuhan waktu, kita harus mengelolanya dengan baik. Kalau kemarin-kemarin kita mengelolanya dengan tidak baik, Tuhan bilang tebuslah, bayar harga. Anak-anak muda, di sini saya melihat beberapa anak-anak muda. Kalau misalnya masa muda diisi dengan hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang menyenangkan secara daging, percaya, masa tuamu pasti menderita. Kenapa? Karena memuaskan kedagingan. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang rohani, hal-hal di dalam kerja keras, belajar disiplin dan sebagainya, maka nanti masa tuamu engkau akan menikmati hal itu. Saudara, hari-hari ini ayo kita menebus waktu-waktu yang sudah hilang. Saudara. Suami-suami di sini kalau kemarin-kemarin ya bertindak, berkata kasar kepada istri, yuk mulai sekarang kita mengasihi istri kita. Amin. Lebih lagi. Pak, ini istrinya bilang gini, Pak, aduh Pak, suamiku tuh Pak pendiam Pak. Kan istri kan suka ngomong ya. Betul atau betul? Wanita tuh suka ngomong saudaraku. Nah kalau suaminya pendiam gimana? Enggak apa-apa. Saya sebagai suami saya bilang gini, enggak apa-apa jadi suami pendiam itu enggak apa-apa. Loh kok gitu Pak? Ibu-ibu, kalau suami ibu pendiam, ibu-ibu harus bahagia. Bahagia. Maksud saya begini, pokoknya suaminya pendiam. Diam-diam transfer duit, diam-diam belikan emas, diam-diam belikan apartemen. Pokoknya pendiamnya begitu gitu loh saudaraku ya. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik yang lalu, ayo kita tebus. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua Bapak Ibu, kata waktu, ini saudara baca ya, ada waktu, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu kairos. Tapi kata kairos itu ada dua waktu di dalam Alkitab itu yaitu kronos dan kairos. Apa itu kronos? Next, berikutnya. Nah, kemarin kita baru menyaksikan Piala Dunia. Ada kemarin ikut Piala Dunia? Ada yang ikut Piala Dunia? Nggak ada yang ikut ya? Saya juga enggak, saudaraku. Ada yang nonton? Ah, saya nonton Piala Dunia ya. Kemarin final Piala Dunia yang menang siapa? Piala Dunia ya? Iya, betul ya. Zimbabwe. Bukan ya, Spanyol. Yang mencetak gol siapa namanya? Nggak ada yang tahu. Apakah Bung Roni? Bukan. Yang mencetak gol Ferran Torres namanya. Oke, kita tidak membahas itu. Saya membagikan begini. Waktu itu bisa kronos, bisa kairos. Kalau tadi dalam Efesus dikatakan kairos, begitu ya. Lalu kronos apa? Efesus itu kairos. Kronos apa? Kronos itu adalah perjalanan atau waktu yang kita ya hidupi ini saudaraku ya. Dari hari ke hari, detik-detik, jam ke jam, usia dari usia dulu 50, sekarang 51, tahun depan 52. Itu adalah kronos perjalanan waktu yang kita lewati hari demi hari. Minggu depan ada ibadah? Ada. Itu namanya kronos. Nanti siang jam 12 itu namanya kronos. Besok hari Senin itu namanya kronos. Seperti pertandingan ini sudah ada jadwalnya. Oh, pertandingan Spanyol lawan Argentina jam sekian, ya, hari sekian, tanggal sekian. Itu kronos, saudaraku. Kairos beda. Kairos adalah peristiwa bermutu di dalam waktu. Peristiwa bermutu artinya begini, kairos itu ada di dalam kronos. Kalau kronos itu adalah waktu yang berjalan, makanya ada istilah dari kronos itu nanti sebuah peristiwa, ada sebuah misalnya pembunuhan begitu ya, ada sebuah misteri, polisi menyelidiki, lalu ada kisahnya, oh ada kronologi, ada peristiwa yang berurutan. Kalau kairos itu adalah peristiwa yang bermutu di dalam urutan itu. Mengerti saudaraku? Jadi ada peristiwa yang bermutu di dalam kronos. Makanya waktu gol, ya, waktu gol itu, waduh, ya, itu nggak bisa diulang lagi. Kairos itu nggak bisa diulang lagi, saudaraku. Sehingga, saudaraku ya, kairos itu harus kita dapatkan kalau kita benar-benar, kembali lagi Efesus tadi, menggunakan waktu dengan baik. Menghargai waktu yang diberi Tuhan dan menggunakannya dengan baik. Karena bisa-bisa di dalam waktu yang berjalan, di dalam kronos yang berjalan, di situ ada kairos. Contoh begini saudaraku ya. Contohnya begini, kita ini ibadah. Minggu depan ada ibadah, saudara juga datang semua. Waktu saudara mendengar firman, saya pernah mendengarkan kesaksian bagaimana orang mendengar firman, gak ada altar call. Waktu dengar firman, dia dapat mujizat Tuhan.
dia mendapatkan kairos Tuhan. Mendapatkan peristiwa bermutu, di tengah-tengah dia mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak semuanya mendapatkan kairos itu, tidak semuanya mendapatkan peristiwa yang bermutu itu. Saudara dikasih Tuhan, contoh lagi saudaraku ya. Bila seorang ayah duduk bersama anaknya selama 3 jam, ayahnya sibuk handphonean, anaknya juga sibuk handphonean aja. 3 jam, gak ngapa-ngapain. Itu namanya kronos. Tapi tiba-tiba anaknya ngomong kepada papahnya, "Pah, ada cowok yang deketin aku, Pah. Tapi cowok itu katanya nakal." Ya apa ya, Pah ya? Lalu papahnya ngomong ke anak perempuannya, "Oh begini. Terjadi sebuah percakapan hangat selama 15 menit. Maka di situ ada peristiwa yang bermutu, yaitu percakapan antara ayah dan anak perempuannya dari hati ke hati. Itu namanya kairos, saudara. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan. Ayo kita menggunakan kairos ini dengan baik. Mengapa? Mengapa harus menggunakan kairos dengan baik? Next berikutnya, ini saudara tahu ya, gambar ini mana yang kairos, mana yang kronos, tahu ya? Dari tadi yang saya jelaskan. Berikutnya, next silahkan. Karena itu di dalam Galatia juga mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kairos, kita akan menuai. Makanya tadi saya beri judul musim menabur menuai. Kalau kita tidak menggunakan waktu, kita hanya ya biasa aja kronos, ya biasa aja ibadah biasa, berkeluarga biasa. Wes pokoknya ya semuanya biasa aja, maka kita tidak akan mendapatkan kairos. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kata-kata kesempatan, katakan kesempatan 1, 2, 3. Itu juga kalau sudah cek ya dalam bahasa aslinya, itu kairos. Ada kairos bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sudah dikasih Tuhan. Karena itu ayo kita benar-benar mengerti pentingnya waktu. Supaya kita tidak kehilangan waktu-waktu yang sudah berlalu, sudah kita sia-siakan. Nanti ke depannya juga kita menyia-nyiakan. Tidak begitu. Ada kalimat dari seorang bernama Benjamin Franklin gitu ya. Dikatakan demikian. Yuk kita baca next berikutnya. Benjamin Franklin mengatakan begini, Bapak Ibu. Waktu yang hilang tidak akan ditemukan lagi. Kita tidak bisa ngulangi yang lalu ya. Saya tuh kalau kepingin, saya bisa ngulangi itu ada 2 momen yang saya ingin ulangi. Pak Vincent kalau diberi kesempatan mengulangi masa lalu gitu, misalnya ada Doraemon gitu ya. Kembali ke masa lalu, kira-kira mau mengulangi apa Pak Vincent? Semua ayo kalau diberi kesempatan, kembali ke masa lalu gitu ya, saudara pengen mengulangi apa? Saya sih pengen mengulangi 2 aja. Oh 3. Oh 4. Oh 5. Oh 6. Banyak saudaraku. Ya minimal ada 2 lah. Saya ingin mengulangi momen yang indah waktu saya di wisuda. Oh itu momen yang sangat indah. Karena itu ada latar belakangnya kenapa kok saya bisa wisuda, itu sesuatu yang membuat saya, membuat saya meneteskan air mata anugerah Tuhan itu. Ya, bagaimana dari ekonomi, dari keluarga, banyak hal lah. Saya tidak bisa ceritakan di sini. Yang kedua, momen kedua yang ingin saya ulangi yaitu waktu saya pernikahan saya, bersama dengan istri saya yang paling bersinar gitu ya. Ini istri saya yang depan ini ya. Ingin mengulangi lagi saudaraku ya. Kalau mengulangi banyak, tapi nggak bisa lagi, sudah hilang, sudah maksudnya kita nggak mungkin mengulang lagi. Yang para gadis ya, ibu-ibu juga ya, ingin nggak ngulangi Sweet 17? Kepingin ya, Mbak Ilu muda, sekarang sudah agak keriput gitu ya. Sudah ada kerut-kerutannya, Pak Le Isa aku balik 30 tahun lalu. Yo Le Isa, tapi kan enggak bisa. Seorang puitis bernama William Shakespeare mengatakan, aku menyia-nyiakan waktu dan sekarang waktu yang menyia-nyiakan aku. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Kita yang paling kita teladani dari Tuhan Yesus ngomong apa soal waktu. Yuk kita baca bersama, klik. Ngomong apa ya Tuhan ini soal waktu? Yuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini artinya ayat ini saudara nggak bisa
mengartikan sesuai dengan teksnya. Oh, malam akan datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Wah, bukan begitu, berarti malam tidak boleh kerja. Berarti kasihan ya sopir bis malam. Kan begitu. Enggak, bukan itu artinya. Artinya ada waktu selama kita masih siang itu berbicara soal keadaan terang. Kita masih bisa berjalan, tidak terantuk, maksudnya tidak tersandung kena batu. Kalau malam kan gelap. Artinya selama kita masih aktif, kita mengerjakan pekerjaan dia. Pekerjaan dari kita semua anak Tuhan. Diberi tugas untuk kita sebagai garam dan terang. Kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ini waktu menurut Tuhan, berarti kita harus menghargai waktu itu. Nah saudaraku berikutnya, saya sebelum masuk di poin kedua, coba bisa diklik yang paling atas tadi Efesus 5. Efesus 5 yang ayat ke-16 tadi. Ada satu sebelum saya masuk poin kedua ya. Saya hanya bagi dua prinsip aja kok ya. Nah ini saudaraku, ini penting ya. Pergunakanlah waktu kairos yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat, ini bukan sekedar jahat, tapi jahat. Mengapa? Karena dari bahasa aslinya, saudara kan belum tahu. Bahasa aslinya itu adalah poneros. Poneros itu bukan sekedar, oh orang itu jahat ya, oh dia melakukan pencurian ya, oh dia berbohong ya. Bukan sekedar jahat itu. Tapi kata jahat, itu poneros itu memiliki sifat aktif. Terus saudaraku, aktif. Yang kedua, sifatnya menular. Jadi kejahatan itu menular saudaraku. Sesuatu yang jahat itu menular. Makanya lihat dunia sekarang, tambah hari tambah jahat. Tambah kacau saudaraku. Kenapa? Karena menular. Contoh ini, saya lihat di sini, ya mungkin saudara pernah lihat Train to Busan. film zombie, Resident Evil. Yang terbaru, koloni. Film zombie itu. Itu aktif sekali, menularnya cepat sekali saudaraku ya. Bagaimana virus itu menular gitu. Contoh yang lebih gampang lagi kalau itu film, COVID deh. Menularnya cepat saudaraku. Iblis itu tahu bahwa Tuhan akan segera datang. Makanya dia makin gencar, menularkan kejahatan itu makin masif. Makin luar biasa. Karena itu kita harus menggunakan waktu dengan baik. Dalam hal spirit, dalam hal ibadah, dalam hal berkeluarga, saudara. Saya seminggu lalu saya baru pelayanan di sebuah kota. Ya, di sebuah kota dan di situ saya mendengarkan sebuah berita yang miris, saudara. Ya. Waduh, yang gila nih, ya miris, ya sedih, ya marah dan sebagainya. Karena di kota itu ada murid SMP di DO. Seingat saya, kalau di DO itu kan mahasiswa. Ini kok SMP di DO. Kejahatan ini makin gak karuan, saudara. Saya tanya kenapa kok di DO? Ternyata anak cowok SMP ini di DO karena dia mengedit teman-temannya cewek di sekolah, di grup basket, di foto, diam-diam, diedit, dimasukkan AI, diubah menjadi foto 18+. Tahu ya maksudnya ya? Foto-foto porno bahkan dibuat ke video. Dan itu disebar. Waduh, orang tuanya dari pihak korban tahu saudaraku. 3 orang tua melapor ke Polres atau Polsek ya itu ya. Masuk laporan itu. Di DO ini, cowok SMP ini saudara. Dan lebih gilanya lagi, dia bela-belain langganan AI. Sekarang kan pakai AI bisa kan? Langganan AI itu 500.000 setiap bulan. Dibelain hanya untuk hobinya menyebarkan hal-hal yang vulgar. Yang lebih ngeri lagi saudaraku. Orang tidak akan tahu bahwa itu si cowok itu pelakunya. Kenapa? Kalau ketemu orang, shalom Pak Gembala, Bu Gembala. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Sudah makan pecel? Nah, orangnya sopan sekali, ramah sekali saudaraku. Tapi ternyata di belakang itu, waduh, mengerikan saudaraku. Ini salah satu contoh. Contoh berikutnya ya, ada lagi satu di Surabaya. Surabaya, ada sebuah tempat yang mana dia menolong orang-orang korban kecelakaan. Bukan kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor, bukan. Tapi kecelakaan antara pria dan wanita. Kecelakaan antara remaja putri dengan remaja putra. Sehingga sampai mengandung. Dan ada beritanya 3 siswi SMP mengandung. Saudara.
Yang dua ini agama Kristen, yang satu bukan. Yang lebih parahnya, sangat jahat adalah dua gadis siswi ini umur 13 tahun, 14 tahun. Yang menghamili adalah papahnya sendiri. Ini ada sungguhan di Surabaya, saudara. Baru 2 hari lalu saya ketemu dengan sumbernya. Waduh, ini loh dunia. Ini kalau saya beberkan lagi banyak lagi, saudaraku. Ayo kita menggunakan waktu berkeluarga dengan baik, punya waktu untuk anak, punya waktu untuk suami, istri, punya waktu untuk ibadah. Ya saudaraku ya, waktu kita ini, kita dipercaya waktu. Gunakan dengan baik. Yang kedua, prinsip kedua adalah prinsip benihnya apa? Kalau tadi musim menabur menuai, bicara soal musim berarti bicara soal waktu. Yang kedua bicara soal benih. Karena menabur menuai pasti ada benihnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ini bicara soal prinsip benih, maka ada 2 hal dari prinsip benih itu. Klik berikutnya. Yaitu kualitas benihnya yang bagaimana. Karena kalau kita bicara soal kualitas, maka itu akan menentukan jenis hasilnya. Ya, kalau kita menabur dalam daging, menuainya kebinasaan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Kalau kita menabur dalam kata-kata kasar, kita juga akan menuai perbuatan yang kasar dari orang yang kita perlakukan kasar. Kalau kita menabur dalam kesetiaan, maka kita juga akan menuai kesetiaan. Saudaraku, ini menentukan jenis hasilnya, kualitas benih apa yang kita tabur. Berikutnya, setelah kualitas, maka ada kuantitas. Kalau tadi soal jenis hasilnya, hasilnya apa ini? Jenisnya bagaimana? Daging atau roh, hal yang baik atau yang buruk. Berikutnya, kuantitas ini menentukan jumlah hasil. Yuk kita baca bersama, 1, 2, tunggu. Maaf ya, saya salah ketik ini ya. Kok Pak Camat ikut dari mana ini? Camkanlah, bukan camatkanlah. Kok ikut Pak Camat? Salah ketik saya. Oke yuk, 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi makin banyak kita menabur hal-hal yang menyenangkan Tuhan, kita nanti akan menuai juga yang banyak, jumlahnya banyak. Ya, dalam kesetiaan, dalam kedisiplinan secara rohani. Sebaliknya kalau kita menabur sedikit, ya menuainya juga sedikit. Nah kalau kita bicara soal benih, maka tidak lepas dari namanya tumbuhan. Kalau gitu ya. Nah kita belajar ya dari ada 2 tumbuhan. Klik berikutnya. Kita belajar ini saudaraku ya. Orang benar, Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam, ditabur di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menuai artinya. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Saya bisa sebenarnya mau mengkhotbahkan yang berbuah itu nanti jadi gemuk, jadi segar. Tapi itu panjang saudaraku ya. Saya mau menggarisbawahi kata-kata ditanam dan berbuah. Mungkin saudara bilang gini, pulang dari sini saudara batin ya, para suami batin, mungkin saudara, batin. Pak, istri saya loh Pak, belum berbuah tapi kok sudah gemuk gitu ya. Mungkin ya. Saya nggak tahu saudaraku ya. Nah, kita menabur benihnya apa? Yang pertama kita belajar dari pohon kurma. Pohon kurma itu punya pelajaran yang luar biasa. Pohon kurma itu hidupnya, tumbuhnya di padang gurun. Padang gurun itu juga ada badai pasir. Di padang gurun itu susah dapat air. Tapi kok bisa? Pohon kurma itu kok bisa tinggi, buahnya manis, enak. Pernah di sini ada yang makan pohon kurma? Buah kurma ada? Saya pernah makan buah kurma, enak saudaraku ya, enak saudaraku. Kok bisa ya, tinggalnya di tempat yang kering, di situ juga ada badai, pasir juga ada, tapi kok bisa buahnya itu kok manis ya. Nah ceritanya begini, cara menaburnya, ditabur seperti apa? Pohon kurma ini ditaburnya itu karena dia akarnya bisa dalam sekali.
sampai 200 atau 300 meter di bawah permukaan tanah. Bayangkan 200-300 meter dalamnya kayak apa ya? Tinggi saya tidak sampai 2 meter. Tinggi saya ini 170-an sentimeter, ya 1,7 meter lah tinggi saya. Gak tahu di sini yang paling tinggi siapa? Ada di sini yang tingginya 3 meter? Gak ada. Gak ada atau tingginya 3 meter. Ini pohon kurma akarnya sampai 200-300 meter loh. Dalam, kok bisa ya? Karena waktu pohon kurma ini benihnya ditanam di tanah, ya, lalu benihnya ini ditimbun, ditimpuk dengan batu. Jadi benihnya dimasukkan 2 atau 3 meter di bawah permukaan tanah, ditimpuk dengan batu begitu. Sehingga waktu benih ini mulai tumbuh, gak bisa, dia gak bisa tumbuh. Mengapa? Ada batu, dihalangi batu, gak bisa. Waduh, mau tumbuh ke atas gak bisa. Maka cara satu-satunya dia tumbuh dulu ke bawah. Dari awal ditanam 2-3 meter, dia cari ke bawah. Cari sumber mata air, terus cari sampai ketemu, sampai kira-kira 200 meteran lah. Ketemu sumber mata air, dia mengambil gizinya dari situ ya. Wah itu kalau istilahnya vitamin lah, segala nutrisi diambil sampai akarnya begitu kuat, sangat kuat. Maka dia sudah mulai kuat, batu-batu tadi diterobos sama dia, bleng. Dia mulai bisa tumbuh dan menjadi sangat kuat. Sehingga waktu ada badai, dia tidak akan hancur, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan roboh. Mengapa? Akarnya begitu kuat. Nutrisinya begitu seimbang, begitu luar biasa sehingga buahnya jadi manis. Artinya apa? Belajar dari pohon kurma. Kita disuruh menanam, tadi dikatakan di dalam kitab Mazmur, orang itu yang ditanam seperti pohon kurma, ditanam di mana? Di bait Tuhan. Artinya saya harus tinggal di gereja, bukan di bait Tuhan ada hadirat Tuhan. Artinya setiap hari kita harus ditabur, ditanam di hadirat Tuhan. Perbanyak waktu dengan Tuhan, maka waktu ada badai itu datang, kita tidak akan goyah. Badai ekonomi, badai sakit penyakit, badai apapun, kita tidak akan goyah. Mengapa? Akar kita bersama Tuhan sudah sangat dalam. Sudah sangat terikat kita dengan Tuhan. Pelajaran pertama menabur seperti pohon kurma saudaraku ya. Maka kita tunggu belum selesai. Next lagi, seperti kita itu pohon kurma masuk ke dalam. Jangan sampai jarang ketemu Tuhan, hampir tidak pernah masuk di hadirat Tuhan. Jarang doa, jarang baca firman, tapi minta hidupnya diberkati. Bisa enggak? Aneh saudaraku, sesuatu yang aneh. Kita berdoa, kita ngomel, kita protes. Tuhan, kenapa ya Tuhan itu kok nggak mengabulkan keinginanku? Doa bertahun-tahun kok doa aku nggak dikabulkan, kenapa keinginanku nggak dikabulkan? Terus Tuhan di surga ya bilang, nak, kamu juga nggak mengabulkan keinginanku. Ngerti saudara? Tuhan kabulkan keinginanku. Terus di surga, nak, kamu juga harus hidup sesuai keinginanku. Jadi kita harus terus merambatkan akar kita tabur di hadirat Tuhan lebih banyak lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama itu pelajaran soal pohon kurma, soal benih, ditanam di hadirat Tuhan. Setia, kita mau sabar, berharap terus kepada Tuhan. Tunggu nanti Tuhan akan berikan penuaian. Makanya saya tidak membahas soal menuainya. Menuainya bukan bagian kita, nanti Tuhan beri penuaian. Karena lebih gampang menuai daripada nabur, saudara. Yang terakhir, pohon aras. Pohon aras itu ada di Libanon. Nah, artinya apa pohon aras itu saudaraku ya? Kok tadi dikatakan berbuah, gemuk, menjadi segar. Pohon aras itu kayunya dipakai oleh Raja Salomo untuk mendirikan bait Allah yang megah banget. Pelajarannya apa dari pohon aras? Saudaraku dalam Mazmur 104 ayat 16 sampai 17, saya bacakan demikian. Kenyang, Mazmur 104 ayat 16 sampai 17. Kenyang pohon-pohon Tuhan. Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Perhatikan baik-baik. Di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Jadi artinya pohon aras itu di mana di situ ada burung-burung bersarang, saudara. Dan karakteristik sifatnya pohon aras itu dia bertumbuh. Setelah bertumbuh, dahannya itu ke kanan ke kiri, agak panjang. Terus nanti kalau ada pohon yang sebelahnya pohon aras juga bertumbuh, dahannya juga memanjang kanan kiri, lalu bersentuhan,
terus saling merambat, saling mengikat antara satu dahan dengan dahan lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana rimbunnya pohon aras ini. Daunnya yang begitu lebat, apalagi kalau sudah bersentuhan, ya sangat rimbun, sangat sejuk. Makanya banyak burung-burung suka bertengger di situ, bersarang di situ. Artinya kita menabur di dalam kebersamaan, di dalam kerukunan, keharmonisan. Gereja Tuhan harus rukun. Jemaat Tuhan harus harmonis. Supaya apa? Ini katakan pohon aras itu jadi berkat, saudaraku. Keluarga, suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu harus harmonis, rukun. Itu pelajaran dari firman Tuhan. Kita tabur kerukunan, keharmonisan, gereja kokoh, keluarga kuat. Karena yang terpenting itu dulu dua, gereja dan keluarga. Yang lain juga penting, tapi kita dahulukan dulu yang ini. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Jadi pelajaran, klik berikutnya terakhir, pemusik silahkan maju ke depan, WL juga. Jadi pelajarannya saudara yang dikasih Tuhan, tentang menabur dan menuai, gunakan waktu dengan bijaksana. Yang mengerti katakan amin. Dan yang kedua saudaraku, kita tabur dengan benih kualitas terbaik. Dengan kuantitasnya, jumlahnya maksimal. Kita belajar dari pohon kurma, ditabur di hadirat Tuhan, berakar kuat dalam Tuhan. Dan juga kita belajar dari pohon aras, harus hidup bermanfaat. Unity, ada kesatuan. Harus ada kesatuan. Supaya apa? Kalau tunggu waktunya, kita pasti akan menuai. Puji Tuhan. Haleluya. Mari semuanya kami undang bangkit berdiri, mengamini kebenaran firman Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Terpujilah namamu Yesus.